Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok BWF Point. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Sistem Peringkat Perhitungan Poin pada Olimpiade Paris kategori cabang olahraga badminton. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada Samsul Adam dengan NIM 23111021144. Dan saya sendiri, Agnes Revil Nafiska dengan NIM 23111021126. Untuk studi kasus ini memberikan potensi solusi yang optimal dalam mengatur dan menerapkan peringkat atlet tunggal putra pada kejuaraan bulu tangkis Olimpiade Paris 2024 melalui pendekatan algoritma yang sistematis dan berbasis data. Diharapkan dapat terwujudnya sebuah sistem peringkat yang mengedepankan aspek adil, transparan, dan reliabilitas, yang pada akhirnya memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian atlet serta menjaga kompetitif sportivitas. Selanjutnya ada analisis rekursif. Program algoritma ini memiliki tujuan utama untuk menciptakan dan menganalisis sistem peringkat komprehensif yang mencakup berbagai indikator kinerja atlet dalam turnamen internasional, dengan konsentrasi khusus pada skor tunggal putra. Sistem ini diproyeksikan untuk dapat diimplementasikan oleh BWF dalam proses evaluasi dan pemutakhiran peringkat pemain menjelang dimulainya kompetisi. Untuk hasil iteratif versus rekursifnya dan performa comparisonnya, simulasi perbandingan waktu untuk jumlah turnamen 5, untuk iteratifnya 0,005 per detik, untuk rekursifnya 0,0006 per detik. Untuk jumlah turnamen 10, iteratifnya sebesar 0,003 detik. Untuk rekursifnya 0,004 detik. Untuk conclusion, berdasarkan grafik dan tabel, algoritma iteratif lebih unggul dibandingkan rekursif. Dalam hal waktu eksekusi, iteratif memiliki waktu yang konsisten dan rendah, bahkan dengan jumlah turnamen yang meningkat. Sementara rekursif lebih lambat dan kurang stabil. Dari pengujian iteratif hanya membutuhkan 0,005 detik dan memberikan hasil yang kurang lebih sama akuratnya dengan rekursif. Iteratif lebih disarankan untuk aplikasi dengan data besar dan kebutuhan performa tinggi. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit program yang kami buat. Baik, di sini sebelumnya saya Samsul Adam akan menjelaskan sedikit program yang saya buat tentang sistem perhitungan poin pada Olimpiade Paris untuk lolos Olimpiade Paris pada bulu tangkis ya, cabang olahraga bulu tangkis. Yang pertama ada kelas turnamen, itu fungsinya untuk tanggal, date, time, point, yang dimana itu ada nama, tanggal, sama poin, dan juga level seri turnamen yang atlet laksanakan sebelum minggu ke Olimpiade. Itu dihitung dari minggu ke 52 sebelum Olimpiade. Kemudian ada kelas pemain di mana ada nama, negara, sama daftar turnamen yang diikutinya. Kemudian ada hitung poin peringkat. Itu poin peringkat itu dihitung yang tadi saya bilang 52 minggu sebelum adanya Olimpiade Paris. Jadi misal minggu hari ini Olimpiade Paris, berarti yang dihitung itu poin dari sebelum 52 minggu itu sebelum Olimpiade Paris. Kemudian ada hitung poin rekursif ini untuk menghitung poin
dari daftar turnamen yang diikutinya. Begitu juga poin iteratif itu untuk menghitung dari daftar turnamen yang atlet ikutinya. Itu waktu iteratif dan waktu rekursifnya. Kemudian ada tambah pemain, def tambah pemain ini untuk memasukkan nama pemain dan negaranya. Nah, ini catat hasil turnamen. Misal dari turnamen ada namanya itu, namanya misal Kevin Sanjaya itu tanggalnya berapa mainnya, poinnya dapat berapa, dan level seri turnamennya itu seri berapa, ada 1200, ada 1750, 500. Dan kan ada peringkat di mana pemain dihitung poinnya berdasarkan peringkat. Misal peringkat 1 itu 1000, peringkat 2 kemudian ada 700 poin, kemudian peringkat 3 ada 500 poin. Dan dari daftar turnamen yang diselenggarakan. Untuk mengukur waktu iteratif dan rekursifnya, kemudian ada jumlah turnamennya itu yang tadi dihitung itu 52 minggu sebelum Olimpiade Paris dilaksanakan. Untuk mengukur waktu iteratif rekursif, ini untuk waktu eksekusinya itu dalam detik, terus jumlah turnamen, perbandingan running time, terus rekursif. Nah, ini ada pemeringkatan atau misal contoh, kita ambil contoh ada 3 pemain di sini, 1, 2, 3. Itu ada Kevin Sanjaya. Misal kita ambil yang paling sedikit ini, namanya Kento Momota dari Jepang. Nah, ini pertama dia mengikuti kejuaraan All England. Nah, ini level serinya, poin yang didapatnya. Kemudian ini super berapa, misal kayak di Indonesia Open itu biasanya Indonesia Open super 1000. Nah, ini All England juga masuknya Open super 1000. Kemudian di sini untuk menampilkan peringkat dunia, ranking 1, 2, 3-nya itu nanti akan ditampilkan. Nah, di sini ada total poin, peringkat total poin, kemudian jumlah turnamen dalam 52 minggu terakhir, dan simulasi perbandingan waktunya itu untuk mengeksekusi iteratif dan rekursifnya. Nah, di sini ada outputnya yang harus diinputkan. Yang pertama tadi ada Kevin Sanjaya, ini total poinnya yang diperoleh itu dari 5 turnamen, karena kita menginputkan 5 turnamen di dalam kodenya tadi. Dalam 52 minggu itu total poinnya 48.500. Nah, ini masuknya peringkat 1. Kemudian peringkat 2 ada Anthony Sinusuka Ginting dari Indonesia juga, ini kode negara ya. Total poinnya itu 40.500 dan dia mengikuti turnamen 4 kali turnamen dalam 52 minggu. Kemudian yang ketiga ini ada Kento Momota dari Jepang. Dengan total poin 32.000, dia mengikuti turnamen 3 kali dalam 52 minggu sebelum Olimpiade. Nah, di sini akan otomatis terurut dari peringkat 1, 2, 3. Jadi nanti rankingnya akan terurut dari yang paling besar total poinnya. Dan ini ada simulasi perbandingan waktunya. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, yang dimana jika jumlah turnamennya misal ada 5, maka
waktu iteratifnya itu mengukur 0,000005 kali ya, 7 detik, dan rekursifnya itu 0,00008 detik. Jika 10 maka segini 0,0 sekian 3 detik, rekursifnya 0, sekian 4 detik, dan seterusnya. Yang dimana perbandingan running time iteratif versus rekursif itu iteratif lebih cepat daripada running waktu running time rekursif. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.